إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yang berbahagia sama-sama muliakan jamaah sholat subuh kita undang yang berkata Allah, para orang tua, para sepuh, para asatidz, sama-sama kita muliakan pula kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, syukurillah dan alhamdulillah kembali pagi ini dalam kajian kita masih membahas tentang lanjutan minggu lalu, yaitu tentang al-istighfar, salah satu di antara sifat mazmumah yang tergolong juga disebut sebagai penyakit hati. Penyakit hati secara batin. Jadi bukan hati yang zahir, yang fisik, hati yang berupa bendawi. Kita belah dada kita ini, ada hati di dalamnya, ada penyakit. Tak tumor namanya, tak apa namanya, itu tentu mengobatinya ke rumah sakit. Tapi yang dimaksud penyakit hati, yaitu adalah penyakit batin atau termasuk penyakit-penyakit yang digolongkan kepada sifat-sifat mazmumah perilaku itu bermuara dari hati, lalu kemudian direspon oleh otak, lalu otak ini mentransfer perilaku yang muncul dari hati tadi ini ke seluruh anggota fisik. Jadi penyakit itu berawal dari dalam hati berupa sifat mazmumah, sifat tercela. Lalu sifat itu yang dari hati ditransfer ke otak. Lalu otak mengolahnya. Lalu si otak ini mentransfer olahannya itu ke anggota tubuh kita secara zahir. Jadi kalau dicari penyakitnya di dalam hati dalam pengertian bendawi, tidak ada. Nah, bukan penyakit bendawi. Dia adalah maknawi atau yang bersifat abstrak, non bendawi. Nah, tetapi non bendawi ini, penyakit-penyakit hati ini nanti akan muncul menjadi sebuah perilaku setelah direspon oleh otak kita. Kalau dia perilakunya baik, diolah oleh otak kita, maka responnya ke seluruh anggota kita menjadi baik. Begitulah sebaliknya. Nah, inilah kajian kita kali ini. Salah satunya dari antara sifat-sifat mazmumah itu ialah al-istighfar. Sebelum kita lanjutkan bahasan ini, marilah terlebih dahulu kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan dari musannif fi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan kepada guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, serta mudah-mudahan pula kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi wa ala kulli shalihatil amali Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والاستكبار باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أنواع. Dan sifat istikbar ini kalau dilihat dari sisi al-mutakabbir alaih, orang yang melakukan kesombongan disandarkan kepada siapa dia melakukan kesombongan itu. Orang yang melakukan kesombongan, sifat sombong ini, kepada siapa dia melakukan kesombongan itu, maka dibagi kepada salah satu anwa ini. Dibagi kepada 3 macam. Al-istikbar bi'tibaril mutakabbir alaih salah satu anwa ini. Ada 3 macam. Setidaknya dapat kita lihat dari 3 sisi. Yang pertama, at-takabbur 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala bitaraffuhi an ibadatihi wa 'anil iz'ani li awamirihi wa nawahihi. Yaitu melakukan kesombongan atau dia alamatkan perilaku sombongnya itu luar biasa ini, Allah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongannya yang dialamatkannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesombongan. Wa hadza asna'u anwa'il kibir. Ini adalah kesombongan yang paling mengerikan, yang paling luar biasa anehnya. Kalau ada manusia sombong, sombongnya kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini tingkatan pertama. Rupanya ada. Itu kalau tidak ada, bahasanya ini bagaimana bisa ada? Artinya ini telah ada dan memang terjadi. Yaitu bagaimana orang bisa melakukan kesombongan kepada Tuhannya? Bisa ya. Yaitu bitaraffuhi an ibadatihi, yaitu dengan menganggap enteng. Nah ini an ibadatihi, terhadap ibadah kepada Allah, menganggap enteng. Kan sombong itu kan videonya menganggap enteng, remeh, sepele, orang lain dianggap, objeknya itu dianggap enteng, tidak penting. Nah, itu sombong di situ judulnya. Iblis itu merasa tidak penting dengan agama. Ya, ketika wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semua para malaikat sujud. Sujudnya para malaikat ini karena mentaati qulna lil malaikat, kami katakan kepada malaikat, kami sampaikan kepada malaikat, usjudu li Adam. Para malaikat fasajadu, para malaikat itu sujud dalam pengertian menghormati Adam.
menganggap Adam adalah makhluk Allah yang patut untuk dihormati karena Allah yang menyuruh para malaikat menghormatinya. Anehnya, anehnya di situ. Illa iblis aba. Kecuali yang tidak mau sujud, iblis. Illa kecuali tidak mau sujud, illa iblis kecuali iblislah. Apa dia tidak mau enggan ogah? Kenapa? Wastakbara. Nah, inilah dia istikbar. Wastakbara. Iblis ini memiliki sifat istikbar. Apa dari istikbar? Menganggap tidak penting, menganggap remeh. Nah itu remeh ya, bukan ramah lain lagi. Ramah judulnya itu. Ramah itu saling apa namanya itu bertemu, ngobrol santai, ya, membahas sesuatu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kemudian saling kasih informasi. Nah, itu ramah-ramah. Remeh. Jadi kalau remeh, jadi remeh ya. Ramah. Remeh. Nah, ini iblis ini menganggap remeh, tidak penting ini Adam. Ya. Di dalam surah yang lain mereka berkata, qalu, kenapa mereka kenapa kami harus sujud kepada Adam sementara khalaqtahu min tinin, dia diciptakan dari tanah. Jadi kalau cerita tentang bagaimana iblis dengan sifat perilaku sombongnya ini, itu adalah benar-benar Allah yang menceritakan melalui ayat-ayatnya, melalui wahyunya. Artinya ini memang adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Sehingga keluarnya atau diusirnya salah satu asbab keluarnya atau diusirnya iblis ini dari surga itu ialah karena sifat kesombongan. Istikbar. Di sebelumnya kita bahas tentang al-istikbaru anil haqq. Nah, jadi bagaimana orang bisakah disebut sebagai sombong kepada Tuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, na'udzubillah, kita berlindung, yaitu orang yang menganggap remehnya beribadah kepada Allah. Nah, ini perilaku ini, itu sifat yang di dalam hati kemudian ditransfer ke otak, dan otak ini merespon, lalu kemudian otak ini mengalirkannya kepada anggota tubuh kita. Betul tidak ini? Coba kalau orang memiliki sifat istikbar ini, menganggap ibadah itu jangankan penting begini saja, tidak teramat penting, ya, biasa-biasa saja. Nah, itu dalam pikiran di hati kita ada muncul seperti itu, perasaan biasa aja nih, karena sehari mau berlaku ibadah. Nah, ini penyakitnya nih. Penyakit itu, manusia ini kadang memiliki sifat sesuatu yang dilakukan secara rutin terus-menerus, maka bisa menganggapnya itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, ini sifat yang bisa muncul seperti itu. Jadi kalau rutin itu terus dilakukan, maka bisa melahirkan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Nah, ini hati-hati kalau ibadah. Lalu memiliki juga sifat seperti itu. Contoh, kita umpamanya setiap hari dari rumah pergi ke pasar dagang, dari rumah setiap hari pulang sore. Itulah kegiatan kita mencari nafkah, yang ke kebun, yang ke laut.
jadi nelayan, jadi tani, jadi dagang, pengantor, semua. Itu rutinitas setiap hari pekerjaan ini. Maka ada muncul yang kita lakukan secara rutin ini adalah hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Nah, ini bisa begini. Tapi kalau cuma sekali saja, tahun cuma ketemu sekali, maka pasti akan menjadi istimewa. Nah, ini apa namanya ini? Katakanlah sifat ini adalah merupakan bagian dari kebiasaan dunia lah, seperti itu. Coba lah, kayak tadi kita aktivitas harian, setiap hari kita pergi ke tempat kita mencari nafkah, maka biasanya akan muncul tidak ada yang istimewa, sehingga orang pada akhirnya perlu ada waktu untuk beristirahat, libur begitu. Supaya aktivitas ini ada semacam penyegaran, jadi merasa perlu adanya semangat baru, karena aktivitas ini rutin setiap hari seperti dilakukan, tidak ada yang istimewa. Nah, seperti itu munculnya. Orang setiap minggu pergi kemana kira-kira ya? Ke Singapura lah, nanti kita dekat. Setiap minggu berangkat ke Singapura, pulang lagi ke 9 minggu depan berangkat lagi, setiap minggu rutin berangkat. Maka oleh dia itu Singapura yang wah, yang megah, yang orang terpukau melihatnya, yang terkagum-kagum, bagi dia biasa saja. Dia setiap minggu dia ke sana. Nah, kan begitu. Tapi menjadi sangat berbeda apabila itu kejadiannya cuma sekali atau sekali-sekali. Itu berarti luar biasa. Sekali-sekali itu artinya ke Singapura tadi itu ada lah beberapa kali, itu kan kadang 5 tahun baru, ada lagi 10 tahun kemudian, berarti sekali-sekali. Apalagi kalau cuma sekali, Insya Allah, itu tak bagaimana dia terkagum-kagumnya. Ini apa ya? Jadi begitulah dunia ini seperti itu. Nah, ini bisa kita cepat secara lebih saja kita memandangnya, bisa berakibat juga kepada yang bernuansa ibadah. Ya, kita sholat zuhur setiap hari, asar, maghrib, isya, subuh, setiap hari. Kalau udah, ya, apa yang istimewa rasanya? Tidak ada yang istimewa rasanya ya. Kan setiap hari kita kalau udah. Ayo kita bayangkan, begitu kejadiannya cuma setahun ada 2 kali. Apa itu? Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Coba lihat bagaimana reaksi, respon orang terhadap 2 sholat yang cuma 2 kali dalam setahun ini. Nah, ini kita pandangan zahir saja nih dulu nih. Nah, jadi maka isinya yang penting. Jadi kalau zahirnya bisa jadi kegiatan sholat id yang cuma sunnah muakkadah, itu yang tidak wajib artinya, itu bisa menjadi lebih terasa istimewa kebanding kita sholat zuhur setiap hari dari itu. Nah, sholat subuh itu kan subuh sampai ke subuh lagi gitu ya. Nah, setiap hari, ini kan. Jadi perilaku yang dilakukan secara berulang itu, maka bisa memunculkan kebiasaan yang dianggap hal ini menjadi tidak terasa wah,
tidak terasa, alhamdulillah, kalau sampai sholat tidak terasa penting. Nah ini yang penting banget. Maka esensi daripada sholat, kalau kita membahas tentang sholat atau ibadah-ibadah, esensinya yang paling penting. Karena perilaku yang terus dilakukan secara berulang-ulang ini, maka bisa melahirkan, artinya tanda kutip, tidak semuanya akan terjadi kepada orang. Karena ada orang berpuasa Senin Kamis puasa, ketemu puasa Ramadan luar biasa dia. Nah, mestinya kan biasa saja ini puasa, saya kan sudah sering ketemu puasa setiap minggu, saya 2 kali puasa, ketemu Ramadan saya biasa aja dengan Ramadan ini. Tidak ada yang istimewa dengan Ramadan, saya juga ya. Tapi orang yang tidak pernah puasa ketemu Ramadan secara fisik, wah, dia luar biasa itu. Wah, tidak pernah puasa begitu Ramadan. Nah, secara fisik ya. Nah, jadi yang paling penting kalau bicara ibadah itu adalah esensinya, yaitu hakikat daripada ibadah itu. Tapi yang hendak kita katakan, bisa kemungkinan antara anil ibadah itu satu karena dilakukan secara berulang-ulang. Hati-hati dengan sholat 5 waktu. Bisa menjadi tidak terlalu penting dibandingkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Idul Adha itu cuma 1 kali dalam setahun. Idul Fitri sekali dalam setahun. Makanya orang merasa ini luar biasa. Sehingga saking luar biasanya, kita tentu tidak menghakimi ya. Nahnu bil zawahir, wallahu a'lamu bil dhama'ir. Kita ini melihat yang zahir saja, yang real, yang nyata saja. Dan Allah jualah yang tahu tentang isi hati seseorang, isi hati orang lain, ya. Wallahu a'lamu bil dhama'ir. Realnya, ya kita lihat kan. Al-Huda ini dulu kan ya. Saya ingat tahun berapa itu. Sempat saking membludaknya, sekarang tidak lagi karena surau, musola, masjid-masjid sudah mengadakan sholat Id. Dulu lagi surau tidak mengadakan, cuma masjid-masjid saja. Sempat Al-Huda ini membludak. Tahun berapa itu ya? Kira-kira awal-awal tahun 2000-an begitu kan. Saya ingat imamnya itu Al-Marhum, saya pernah Kiai Abdul Rashid Al-Hafidh, di mana beliau jadi imam itu bukan gerbang ke jalan itu. Situ dia letaknya imam. Saking penuhnya ini ruangannya. Kalau di sini banyak makmum di situ. Itu makmum sampai ke perantaran ruko-ruko itu. Di situ. Jadi kalau di sini makmum lebih maju di depan. Jadi mau ada mau imam keluar di sana. Ada kejadian berapa ya? Pokoknya ingat saya kita awal-awal tahun 2000-an kan. Ya memang ada penyebabnya. Apa penyebabnya itu? Kalau nggak salah itu sholat yang diselenggarakan berjamaah di lapangan Gajah Mada tidak dilaksanakan atau begitulah kira-kira akhirnya jamaahnya sejak Al-Huda gitu ya. Salah satunya. Nah ini apa yang ingin kita ambil? Saking orang merasa luar biasanya ini sholat. Padahal kan sholat itu saja sholat sunnah semua keadaan saja. Nah ini. Jadi secara zahir bisa jadi ada orang yang menganggap karena ibadah ini terjadi hanya sekali-sekali, setahun ada cuma 1 kali, 2 kali dengan Idul Fitri dan Adha, bisa jadi atau kemungkinan ada orang yang beranggapan ini sholat lebih istimewa dibandingkan sholat subuh kita yang setiap kali ada ini. Nah, jika itu yang muncul di hati seseorang menganggap enteng, ya itu berarti sifat istikbar yang ada di dalam hati ditransfer ke otak, otak mengolah kepada anggota sehingga anggota tubuh kita menjadi malas. Kalau udah kemudian subuh itu siapapun yang ke otak mentransfer ke kaki, transfer ke anggota, bisa mandi, belajar di rumah ya, saya kira gitu ya, ada.
Sebenarnya itu kan. Nah, tapi hidup itu kita di bawah kita ketemu depan itu kamu. Iya pun. Nah, kan juga. Ini hukum zahir, hukum zahir deh. Bisa jadi orang menganggap. Nah, itulah pentingnya kita menjaga bahwa ibadah itu yang esensi ibadah itu, kualitas suatu ibadah itu. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, hendaknya semakin berkualitas nilai ibadah itu. Jangan semakin sering dan banyak kita lakukan, semakin menjadi remeh terhadap sesuatu yang kita lakukan itu. Itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jangan begitu wahai manusia. Innal insana la yatgha. Manusia itu kecenderungannya lalai, kecenderungannya ogah, kecenderungannya meremehkan. Ar-ra'ahu istaghna, ketika ia merasa mampu, ketika ia merasa bisa, ketika ia merasa ini bakal terjadi lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, gampang. Itulah maknanya itu secara umum. Maka dia kecenderungannya akan meremehkannya. Itu diingatkan oleh Allah. Jadi sesuatu yang sifatnya rutin itu bisa melahirkan sesuatu yang tidak penting. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada hal yang bernama ibadah. Jangankan ibadah ya, dalam kehidupan duniawi saja mencari nafkah, dan sebenarnya nafkah juga ibadah. Ya, tapi zahirnya kalau kita menganggap enteng itu bila terjadi sesuatu yang tidak diduga, maka kita akan akan kehilangan fokus dalam pekerjaan tersebut. Kalau dagang apa kira-kira? Kita pergi biasa kan pasar gitu kan. Tiba-tiba ada yang kehilangan. Tiba-tiba ada barang yang kita anggap aman saja, kita tahunya ada yang hilang. Aku bisa kehilangan fokus. Orang di kantor itu begitu tuh. Kerja di kantor rutin setiap hari ini dikerjakan, setiap hari ini pekerjaan. Tiba-tiba ada instruksi dari atasan. Besok ada pemeriksaan. Mulai sibuk. Mana yang harus kita siapkan ya. Oleh sebab itu jangan menganggap enteng. Apa yang harus dikerjakan dituntaskan. Seperti itu. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang tidak diduga-duga, kita siap. Kalau ditani apa umpamanya ya? Yang semacam kalau musim kemarau ini biasa umpamanya. Kalau tahunya ada yang membuang rokok gitu ya, lalu kebakaran. Perasaan tadi kita besok mau memetik, mau panen, tahunya akhirnya gagal habis dalam api dan malam. Nah itu sesuatu tidak siap menerimanya. Karena kita menganggap enteng itu kalau seumpama dari kemarin kita sudah persiapkan, kita mau kemarau ini. Yuk kita coba kita bikin parit dulu lah, ya supaya ada airnya tiba-tiba kalau ada nanti terjadi api segala macam itu tinggal ngambil di sumur-sumur, nah umpamanya sudah siap. Nah itulah contohnya. Nah jadi kita kembali bahwa at-tarakkuku an ibadah ini yang menganggap enteng beribadah itu salah satu di antara at-takabbur Allah. Wa an idani li awamiri wa nawahihi, atau ininya sebagai subnya ataupun bahasan berikutnya, yaitu dia kepatuhannya terhadap menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu dianggap enteng, kan sama saja. Jadi menganggap enteng ibadah, yaitu kemudian dia menganggap tidak terlalu penting dengan perintah, menjauhi larangan, itu adalah perilaku takabbur kepada Tuhan. Wa hadza asna'u anwa'il kibir. Ini adalah kesombongan yang paling mengerikan atau yang paling ditakutkan
yaitu kesombongan kepada Tuhan. Kepada Tuhan saja dia berani sombong, itu bagaimana kalau kepada kita sesama manusia, kepada dirinya, kepada kita sesama manusia, kepada Tuhan saja dilawan. Nah, itulah itu yang terjadi. Disebutkan wa huwa mithlu kibri Fir'aun, seperti kesombongannya Fir'aun, idda'a ar-rububiyah wastankifu ayyakuna abdallahi azza wa jalla. Seperti halnya contohnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku Tuhan. Kenapa sampai mengaku Tuhan? Yang misalnya itu waktu lagi ini, yang besok terdengar, minta dihubungi ini katanya jadi kita ungkap pada pertemuan yang akan datang saja nih. Kayak apa kisahnya nih? Fir'aun yang pakai satu payung Tuhannya apa sebab begini? Tentu kullu syai'in sababa, segala sesuatu itu ada sebab. Jadi kenapa sampai Fir'aun ini ngaku Tuhannya apa sebab begini? Ya, wastankifu ayyakuna abdullah, dan dia menolak ya bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Dan pada akhirnya kita tahu, sadar, kita mau hilang di lautan, sadar. Artinya dia sebetulnya sudah tahu bahwa dia ini bukan Tuhan sesungguhnya. Namanya dia cuma mengaku Tuhan. Nah, bagaimana cerita kita ambil sebagai salah satu bagaimana istikbar at-takabbur Allah ini. Jadi ada diberikan contoh, dan kita lihat nanti bahasanya mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari sifat kesombongan ini, apalagi sifat sombong terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah ada 3 ya kesombongan kepada Tuhan, kepada Rasul, dan kepada sesama makhluk Allah. Bahasan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Atas segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Allahumma beri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.